Anda semua tahu Partai Umat. Partai itu dibentuk dan dibuat oleh Amin Rais. Beberapa waktu lalu infonya Partai Umat tidak lolos seleksi mengikuti Pilpres 2024. Namun belakangan diketahui ternyata partai itu lolos juga. Dan partai buatan Amin Rais itu baru saja mengadakan Rakernas yang dihadiri sekitar 1000-an orang. Termasuk tamu undangannya adalah Anies Baswedan. Namun saya tidak akan membahas hasil Rakernas itu apa, melainkan mau menyampaikan kabar bahwa saat Rakernas berlangsung terjadi beberapa insiden. Yang pertama adalah pelecehan, yang kedua adalah pencurian handphone, dan yang ketiga adalah pencurian tas. Kok bisa begitu? Di acara Rakernas, partai yang masih terbilang baru dan tentu jumlahnya tak seperti partai lama yang sudah besar, bisa terjadi hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Tapi kita baca dulu beritanya ya. Rakernas Partai Umat, Mustafa akui telah terjadi pelecehan, pencurian HP dan tas. Salah siapa? Berita ini diliput hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Jurnalis habar.com mengalami pelecehan saat meliput rapat kerja nasional atau Rakernas Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, hari Selasa tanggal 14 bulan 2. Juru bicara Partai Umat, yakni Mustafa, membenarkan terjadinya pelecehan tersebut. Namun ia menepis bahwa pelaku pelecehan merupakan kader Partai Umat. Bahkan ia menuding hal itu pasti dilakukan oleh penyusup yang mengenakan atribut Partai Umat dan diduga menjadi pelaku pelecehan. Jadi sangat mudah untuk melimpahkan suatu perkara kepada pihak atau orang lain. Jelas ada kejadian pelecehan seksual di Rakernas, tapi cukup bilang pasti hal itu dilakukan oleh penyusup. Kok sudah bilang memastikan bahwa yang melakukan hal itu bukan dari kader partai, tapi justru malah orang luar yang dianggap melakukan hal tersebut. Padahal yang namanya Rakernas kan biasanya tidak ada istilah penyusup ya. Jadi siapa saja yang datang, lah itu adalah kader atau anggota partai. Kalau misal kejadian itu dianggap dilakukan oleh penyusup, kok sampai tidak terdeteksi kalau ada penyusup yang masuk? Kita lanjut baca beritanya dulu ya. Mustafa ini justru malah mempermasalahkan atau mempersoalkan jurnalis korban pelecehan tersebut karena tidak langsung melaporkan peristiwa itu kepada panitia. Tetapi ia mengaku akan berupaya untuk menelusuri dan menguak kasus pelecehan tersebut terhadap jurnalis yang sedang meliput Rakernas Partai Umat. Ya mungkin saja kalau korban melapor ke panitia malah akan jadi masalah baru. Bisa dianggap pencemaran nama baik, bisa dianggap menuduh kader, atau tudingan lain yang justru malah merugikan si korban tadi. Maka ia tak melapor ke panitia. Namun katanya kasus itu akan diusut dan ditindaklanjuti oleh panitia acara Rakernas Partai Umat. Padahal saat Rakernas, Mustafa mengklaim telah menerjunkan lebih dari 100 personel untuk bagian keamanan. Tapi kok masih bisa terjadi hal yang seperti itu? Dan padahal jumlah peserta kali ini sekitar 1.700-an orang. Kita lanjut baca beritanya. Di sisi lain, Mustafa menilai bahwa Rakernas Partai Umat disesaki masyarakat umum yang bukan merupakan kader yang mengikuti rangkaian Rakernas. Bahkan mereka sengaja membeli kaos dan atribut Partai Umat dan menyusup dalam Rakernas Partai Umat. Selain itu, Mustafa menambahkan bahwa gelaran Rakernas Partai Umat diwarnai juga dengan pencurian 11 ponsel, charger hingga tas. Sebab ia mengakui bahwa peserta Rakernas dihadiri 1.700 orang. Meskipun tim keamanan sudah sangat banyak, tapi kami kebobolan. Selain kekerasan seksual, ada yang kehilangan HP, ada yang kehilangan charger, tas. Karena memang ribuan pesertanya, imbuh dia. Diketahui peristiwa pelecehan seksual yang dialami jurnalis habar.com terjadi saat ex-gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan hendak doorstop untuk wawancara usai gelaran Rakernas Partai Umat. Bagaimana kalau pendapat Anda? Kejadian itu benarkah dilakukan oleh oknum yang menyusup ke Rakernas? Atau mungkinkah dari kader sendiri? Yang jelas, entah itu dilakukan penyusup atau bukan, intinya pengamanan acara tidak maksimal.
Dan ya itulah partai buatan Amin Rais yang baru, yang sebagian orang mungkin tidak terlalu merespon keberadaannya. Ya karena salah satunya Amin Rais suka bikin ulah, maka wajar kalau banyak orang yang gantian berulah di partai barunya. Cukup sekian kabar hari ini dan salam waras.